we just stay in? 'Cause in this kind of weather, Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Saistari. just come round Nama saya Hesti Risma Agustina. and make yourself come. Nama saya Icafni Aulia. Lay your head on me. Saya Jenita Deniarti. Stay sober, 'cause ain't nobody Nama saya Muhammad Masyala Yobi. and things they ain't perfect, but I wouldn't change a thing. Kita permen susu enak berkalsium tinggi untuk kekuatan tulang, dikemas dengan desain modern dengan karakter sapi yang lucu bernama Milky. Dibuat dengan susu sapi segar sehingga memiliki berbagai kebaikan gizi dari susu untuk meningkatkan kecerdasan dan kreativitas. Sangat baik dikonsumsi anak dan seluruh anggota keluarga. Keunggulan Milkita adalah terbuat dari bahan-bahan pilihan terbaik tinggi kalsium untuk membantu perkembangan tulang dan gigi. 7 butir Milkita Candi memiliki kalori setara dengan segelas susu, sehingga mampu menambah energi. Milkita Candy tersedia dalam rasa susu, coklat, stroberi, dan melon. Apa aja sih fungsi-fungsi dari Milkita Candy? Yang pertama, fungsi dhisik, mari dijual. Apa aja sih fungsi dari Milkita Candy? 1. Fungsi protektif. Fungsi protektif bertujuan untuk melindungi kemasan. 2. Fungsi promosional. Fungsi promosional bertujuan untuk mempromosikan. 3. Sales service bertujuan untuk menarik dan mempercantik. 4. Company brand image bertujuan untuk mendasari pengalaman konsumen. 5. Consumer audience bertujuan untuk menarik pelanggan akan membayar. Dan 6. Innovational opportunity. Balana sing 6. Apa aja sih fungsi dari Milkita Candy? Yang 1. Fungsi protektif. Fungsi protektif bertujuan untuk melindungi. 2. Fungsi promosional. Fungsi promosional ini bertujuan untuk mempromosikan. 3. Sales service bertujuan untuk menarik dan mempercantik kemasan. 4. Company brand image bertujuan untuk Apa aja sih fungsi dari Milkita Candy? Yang pertama, fungsi protektif bertujuan untuk melindungi, dan yang kedua, fungsi promosional, yaitu bertujuan untuk mempromosikan. 3. Sales service bertujuan untuk menarik dan mempercantik kemasan. Dan 4. Company brand image bertujuan untuk mendesain pengalaman konsumen. 5. Consumer audience bertujuan untuk menarik pelanggan akan membayar. Dan 6. Innovational opportunity, kemasan yang kreatif dan inovatif akan menguntungkan pebisnis. Berikut tujuan dari Milkita Candy. Pertama, physical protection bertujuan untuk melindungi dari sentuhan atau guncangan. Dan yang kedua, containment agglomeration bertujuan untuk mengelompokkan benda menjadi satu paket. Dan yang ketiga, convenience bertujuan untuk membuat kemasan nyaman. Keempat, barrier protection bertujuan untuk melindungi dari debu dan menjaga oksigen. Dan yang kelima, marketing bertujuan untuk mempromosikan. Ada 3 jenis-jenis kemasan Milkita Candy. Yang pertama, kemasan primer, dikemas dalam plastik dan bersentuhan langsung dengan produk. Dan yang kedua, dikemas dalam toples.
kemasan yang tidak berlangsungan dan berfungsi untuk melindungi kemasan primer. Dan yang ketiga, kemasan tersier dikemas ke dalam kardus, berfungsi untuk melindungi kemasan primer dan sekunder. Produk Nexstar. Produk Nexstar adalah cookies dengan tekstur kulit luar yang lembut yang memiliki berbagai rasa pada isi di bagian dalamnya dan terbuat dari bahan-bahan pilihan. Berikut fungsi kemasan yang terdapat pada Nexstar. Yang pertama ada fungsi protektif karena bertujuan untuk melindungi. Yang kedua ada fungsi promosional bertujuan untuk mempromosikan. Yang ketiga ada sales service bertujuan untuk menarik. Yang keempat, company brand image bertujuan untuk mendesain. Yang kelima, ada consumer advantage bertujuan untuk menarik. Pelanggan akan membayar. Yang keenam, ada innovational opportunity. Berikut tujuan kemasan yang terdapat pada produk Nexstar. Yang pertama ada physical production bertujuan untuk melindungi dari sentuhan atau guncangan. Yang kedua ada barrier production bertujuan untuk melindungi dari debu atau menjaga oksigen. Yang ketiga ada constraint argumentation. Yang keempat ada reducing the kemasan yang tidak dapat digunakan lagi. Yang kelima ada convenience membuat kemasan nyaman. Yang keenam ada marketing promosi. Berikut jenis-jenis kemasan pada produk Nexstar. Yang pertama yaitu dikemas di dalam plastik yang bersentuhan langsung dengan produk yang disebut dengan kemasan primer. Yang kedua, dikemas dalam kardus kecil yang disebut dengan kemasan sekunder untuk melindungi kemasan primer. Yang ketiga, dikemas di dalam kardus besar yang disebut dengan kemasan tersier untuk melindungi kemasan primer dan sekunder. Produk Milku Susu. Milku Susu adalah susu UHT yang dibuat dari susu asli Belgia. Susu Belgia memiliki kualitas susu yang baik dengan standar pengelolaan internasional, higienis tanpa tersentuh tangan. Berikut fungsi kemasan yang terdapat pada produk Milku Susu. 1. Fungsi protektif karena bertujuan untuk melindungi. 2. Fungsi promosional bertujuan untuk mempromosikan. 3. Self-service bertujuan untuk menarik atau mempercantik. 4. Company brand image bertujuan untuk mendesain pengalaman konsumen. 5. Consumer advantage bertujuan untuk menarik pelanggan akan membayar. 6. Innovational opportunity. Berikut tujuan kemasan yang terdapat pada produk Milku Susu. 1. Physical production bertujuan untuk melindungi dari sentuhan atau guncangan. 2. Containment agglomeration bertujuan untuk mengelompokkan benda menjadi satu paket. 3. Convenience bertujuan untuk membuat kemasan nyaman. 4. Barrier protection bertujuan untuk melindungi dari debu dan menjaga oksigen. 5. Information transmitter bertujuan untuk tata cara penggunaannya. 6. Marketing bertujuan untuk mempromosikan. Berikut jenis-jenis kemasan pada produk Milku Susu. 1. Dikemas di dalam botol yang termasuk kemasan primer karena bersentuhan langsung. 2. Kemasan di dalam plastik yang termasuk kemasan sekunder karena kemasan yang tidak bersentuhan langsung dan berfungsi untuk melindungi kemasan primer. 3. Dikemas di dalam kardus yang termasuk kemasan tersier karena berfungsi untuk melindungi kemasan primer dan sekunder. Waffle Tango merupakan produk wafer yang diproduksi oleh PT Ultra Waffle Tango merupakan produk wafer yang diproduksi oleh PT Ultra Prima Abadi. Wafer ini memiliki berbagai varian rasa seperti choco hazelnut, cookies and cream, mocha latte, avocado latte, dan aren latte. Waffle bisa dibeli di toko terdekat. Cucuti bakul. Duh, balik cok. Berikut fungsi kemasan dari produk Berikut fungsi kemasan Cilit ini.
Berikut fungsi kemasan yang terdapat pada produk wafel, yaitu 1. Fungsi protektif, bertujuan untuk melindungi. 2. Fungsi promosional, bertujuan untuk mempromosikan. 3. Self-service, kemasan wafel ini sedikit berbeda, bukan plastik biasa. 4. Company and brand image. 5. Innovational opportunity. Tujuan kemasan produk wafel. Physical product. Tujuan kemasan produk wafel. Yang pertama, physical production, bertujuan untuk melindungi produk agar tidak mudah hancur. Kedua, barrier protection, melindungi dari debu dan kotoran. Ketiga, containment agglomeration, bertujuan untuk mengelompokkan dalam satu paket, jir. Ketiga, containment agglomeration, bertujuan untuk mengelompokkan agar proses penanganan menjadi lebih efisien. Keempat, information transmitter, bertujuan untuk tata cara mengonsumsi. Kepiro iku, Mang? Keempat, 5, marketingku kelima. Kelima, marketing, bertujuan untuk mempromosikan. Berikut jenis-jenis kemasan. Yang pertama, kemasan primer. Primer adalah kemasan yang bersentuhan langsung. Berikut jenis-jenis kemasan. Pertama, the primer, bersentuhan langsung dan produk. Berikut jenis-jenis kemasan. Yang pertama, primer, bersentuhan langsung dengan produk. Berikut jenis-jenis kemasan. Pertama, primer, bersentuhan langsung dengan produk dengan dikemas menggunakan plastik. 2. Sekunder, kemasan kedua yang dikemas dengan kertas karton. Ketiga, tersier, kemasan terakhir yang dikemas di dalam kardus. Produk sari gandum. Produk sari gandum adalah biskuit renyah yang terbuat dari gandum pilihan dan susu. Produk ini dibuat oleh PT Mayora Indah Tbk. Biskuit ini bisa menjadi camilan yang sehat dan bergizi, serta bisa dinikmati saat santai atau sebagai pendamping minum teh dan kopi. Ada beberapa fungsi dari produk sari gandum, yaitu fungsi protektif. Fungsi protektif adalah bertujuan untuk melindungi produk. Yang kedua adalah fungsi promosional, yang bertujuan untuk mempromosikan barang tersebut. Self-service, bertujuan untuk menarik dan mempercantik produk. Company brand image, bertujuan untuk desain pengalaman konsumen. Consumer Yang kelima adalah consumer audience, berikut untuk menarik pelanggan akan membayar. Obvious. Innovational opportunity, kemasan yang kreatif dan inovatif akan menguntungkan pembisnis. Ada juga tujuan kemasan yang terdapat pada produk sari gandum. Yang pertama adalah physical production, berikut bertujuan untuk melindungi dari sentuhan atau guncangan. Yang kedua, containment agglomeration, bertujuan untuk mengelompokkan benda menjadi satu paket. Yang ketiga, convention, bertujuan untuk membuat kemasan nyaman dan keliru. Yang ketiga, convenience, bertujuan untuk membuat kemasan nyaman. Yang keempat, barrier protection, bertujuan untuk melindungi dari debu dan menjaga oksigen. Yang kelima, information transmitter, bertujuan untuk tata cara penggunaannya.
Yang keenam adalah marketing, bertujuan untuk mempromosikan. Berikut jenis-jenis kemasan produk sari gandum. Yang pertama adalah dikemas di dalam mika yang termasuk kemasan primer karena bersentuhan langsung dengan produk. Yang kedua, dikemas di dalam plastik yang termasuk kemasan sekunder karena kemasan yang tidak bersentuhan langsung dan berfungsi untuk melindungi kemasan primer. Yang ketiga adalah kemasan sekunder. Kemasan ini berfungsi untuk melindungi kemasan primer dan kemasan Keliru anjing. Sing terakhir kemasan apa? Yang ketiga